Korea Selatan secara resmi meluncurkan unit KF-21 Boramai, produksi massal pertamanya. Pesawat dengan nomor ekor 26001 ini diperkenalkan dalam upacara resmi di fasilitas Korea Aerospace Industries di Sacheon pada 25 Maret 2026. Momen ini menjadi penanda penting dalam perjalanan program KF-21 Boramai. Pencapaian ini menandai transisi krusial dari fase pengujian prototipe menuju tahap produksi massal. Unit pertama tersebut kini bersiap menjalani serangkaian uji penerimaan sebelum dijadwalkan untuk diserahkan kepada Angkatan Udara Republik Korea pada paruh kedua tahun 2026. Sebagai varian Blok 1, jet ini dirancang dengan fokus pada misi udara ke udara untuk menggantikan armada lama F-4 dan F-5. Dalam jangka panjang, Korea Selatan menargetkan pengoperasian 40 unit pada tahun 2028 dengan total 120 unit hingga tahun 2032. Peluncuran ini juga memperkuat posisi KF-21 di pasar global. Indonesia disebut tengah memfinalisasi kontrak untuk 16 unit, sementara minat juga datang dari negara seperti Filipina, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Dengan status sebagai jet tempur generasi 4,5 yang dilengkapi radar AESA buatan domestik, KF-21 kini menjadi simbol kemandirian teknologi pertahanan Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memimpin langsung prosesi tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap kemandirian pertahanan nasional. Acara ini turut dihadiri oleh pejabat dari DAPA, jajaran eksekutif Korea Aerospace Industries, serta perwira tinggi Angkatan Udara Republik Korea. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya proyek ini baik dari sisi militer maupun kerjasama industri. Dalam sambutannya, Presiden Lee Jae-myung menyampaikan bahwa pesawat ini mencerminkan aspirasi Korea Selatan untuk mencapai pertahanan yang mandiri. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membawa negaranya menjadi salah satu kekuatan pertahanan utama di dunia. Perkembangan KF-21 Boramai dinilai sangat cepat oleh para pakar dirgantara global. Sejak tahap desain pada tahun 2015 hingga memasuki produksi massal pada Maret 2026, seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 1 dekade. Durasi ini tergolong singkat jika dibandingkan dengan program jet tempur modern lain yang umumnya membutuhkan waktu lebih lama. Keberhasilan ini didukung oleh uji coba 6 prototipe yang berjalan lancar serta kemampuan Korea Selatan dalam mengembangkan teknologi penting seperti radar AESA dan sistem pencari inframerah secara mandiri. Kedepan, Korea Selatan telah merancang pengembangan KF-21 secara bertahap menuju generasi kelima melalui varian Blok 3. Platform pesawat ini sejak awal dirancang fleksibel sehingga dapat ditingkatkan dengan penambahan ruang senjata internal dan material penyerap radar untuk meningkatkan kemampuan siluman. Pengembangan ini juga mencakup integrasi kecerdasan buatan serta kemampuan operasi bersama drone tempur sehingga membuka potensi peningkatan kemampuan secara signifikan. Kesepakatan pengadaan 16 unit KF-21 untuk Indonesia dikunci melalui penandatanganan kontrak saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada akhir Maret 2026. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia memperoleh prioritas slot produksi untuk varian Blok 1 guna memperkuat armada TNI Angkatan Udara, sekaligus melanjutkan program transfer teknologi. Hingga Maret 2026, pembagian biaya dan jadwal pengiriman telah mengalami penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan proyek. Kontribusi Indonesia disepakati menjadi 600 miliar won, lebih rendah dari komitmen awal. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi anggaran meskipun berdampak pada pengurangan porsi transfer teknologi yang diterima Indonesia. Indonesia diproyeksikan mulai menerima unit pesawat pada rentang 2026 hingga 2028. Sebagai tahap awal, 1 unit prototipe kelima dijadwalkan dikirim pada tahun 2026 untuk mendukung pengujian dan pelatihan. Sementara itu, pengadaan 16 unit produksi massal bertujuan mengamankan slot produksi di tengah meningkatnya permintaan global. Peluncuran produksi massal KF-21 Boramai secara resmi menegaskan posisi Korea Selatan sebagai kekuatan dirgantara baru di dunia. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan mereka dalam mengembangkan jet tempur secara mandiri sekaligus memperkuat daya saing di pasar internasional. KF-21 kini hadir sebagai alternatif strategis bagi negara yang mencari pesawat tempur modern dengan kemampuan tinggi dan biaya operasional yang lebih efisien. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.